Perang Rusia-Ukraina belum selesai, kita sudah mulai dapat berita baru dengan dimulainya kembali perang dagang antara Amerika dan Cina. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Selamat hari Senin, dan tentunya setiap hari Senin kita temanya adalah internasional, dan bersama saya Ryan Filbert, RF Channel on YouTube dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia, mendapatkan peringkat sebagai akreditasi A++ dari Bapepti dan juga memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero complaint broker yang ingin meliterasi, yang ingin mengedukasi, ingin memberitahukan bahwa di Indonesia ada broker forex yang care terhadap para tradernya, dan tentunya Forex IMF melakukan di RF Channel on YouTube untuk tujuan itu. Serta selain membuka akun di foreximf.com, Forex IMF ingin mengundang kita semua, termasuk Anda, termasuk saya, untuk join di grup Telegram dari Forex IMF. Anda bisa belajar, Anda bisa curhat, bisa berdiskusi, mendapatkan signal harian, dan juga Anda bisa mendapatkan strategi trading dan juga indikator yang dikembangkan oleh tim Forex IMF untuk memudahkan trading forex Anda dan menjadikan Anda bisa mendapatkan keuntungan dalam trading forex. Nah, apa yang kita bahas dalam tema hari ini adalah suatu tema yang menarik ya. Kita tahu bahwa perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina belum selesai. Bahkan kemarin saya membaca suatu berita bahwa perang Rusia terhadap Ukraina itu adalah suatu permulaan Rusia terhadap Ukraina sebelum Rusia terhadap Eropa. Ini menjadi sesuatu gaya berpikir yang berbeda. Dan di dalam 2 minggu terakhir, kita sepertinya melihat bahwa ada serangan balik secara langsung yang dilakukan oleh Cina terhadap perang dagang, pembatasan-pembatasan yang dilakukan Amerika terhadap Cina. Apa sih yang ingin saya bicarakan pada video kali ini? Coba kita lihat data-data ini. Bila Anda tidak tahu, sejak tahun 2018, beberapa produk dan layanan yang dibatasi atau dilarang oleh Amerika Serikat itu terhadap Cina sudah semakin banyak dan boleh dibilang cukup masif ya. Pada tahun 2018, Amerika Serikat melarang Huawei, salah satunya adalah perusahaan teknologi telekomunikasi Cina, untuk menggunakan teknologi dan perangkat keras dari Amerika Serikat. Ya, pertama berdasarkan teknologi, yang kedua adalah alasan keamanan karena dianggap Amerika terancam dengan adanya mata-mata yang dilakukan oleh Cina terhadap Amerika melalui teknologi yang dilakukan dan dikembangkan oleh Huawei. Itu baru salah satu. Pada tahun 2020, Amerika Serikat melarang perusahaan Amerika Serikat untuk menginvestasikan dana ke perusahaan Cina yang terlibat dalam teknologi canggih. Jadi ini menjadi jawaban selanjutnya. Sejak tahun 2018 sudah mention nama, lalu di 2020 melarang dari sudut pandang aspek permodalannya. Pertanyaannya adalah, kenapa Huawei harus menjadi target pelarangan Amerika Serikat? Karena dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Tadi saya sudah kemukakan, Amerika Serikat khawatir bahwa Huawei dapat digunakan oleh pemerintah Cina untuk memata-matai atau mengganggu jaringan telco dari Amerika. Huawei adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia dan merupakan pemain utama dalam pengembangan jaringan 5G. Inilah yang menjadi salah satu kenapa untuk Amerika bisa mengembangkan 5G dan juga handphone Huawei sampai dengan sebelum satu yang terakhir dirilis itu tidak memiliki teknologi 5G. Kalau Samsung tentunya sudah ada. 5G adalah teknologi telekomunikasi yang generasi baru yang memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada 4G yang ada kita gunakan saat ini. Larangan terhadap Huawei telah berdampak negatif bagi perusahaan tersebut. Huawei telah kehilangan akses ke teknologi dan perangkat keras Amerika yang merupakan komponen penting dalam produk dan layanan mereka. Larangan tersebut juga telah membuat Huawei sulit untuk mendapatkan pendanaan dari perusahaan-perusahaan di Amerika. Nah, apakah, pertanyaannya, larangan itu sebenarnya berdampak ke dalam perekonomian Cina? Ini jauh lebih penting. Sebenarnya kalau kita tarik mundur dari 2018, maka sejak diberlakukannya, yes, betul bahwa ada tekanan yang cukup tinggi terkait dengan ekspor dan impor. Tapi
ketika adanya pandemi ada kenaikan. Tapi saya yakin ekspor dan impor yang ada itu yang digambarkan di dalam grafik yang ada di depan layar Anda ini ada dalam sektor-sektor yang berbeda. Contohnya ketika tahun 2020 ada yang namanya pandemi. Bagaimanapun juga pasti ketika kita menggunakan masker itu pasti salah satunya juga datangnya dari Cina. Artinya ekspor dan impor yang mengalami kenaikan dan penurunan ini juga mungkin harus dilihat secara lebih detail terkait dengan sektor dan industrinya. Tapi yang menarik adalah sejak 2021 penurunan terjadi secara terus-menerus terkait dengan ekspor dan impor Cina. Nah, itu juga sejalan dari kenaikan suku bunga yang dilakukan di Amerika dan juga dari tingkat inflasi yang berhasil ditekan oleh negara Amerika. Jadi di bagian ini memang ada tekanan untuk melemahkan dari negara Cina sendiri, dan dilihat di bagian ini adalah ekspor dan impor. Jangan pernah lupa ketika kita berbicara dengan kesehatan sebuah negara, maka kita akan berbicara mengenai gross domestic product ataupun pendapatan dari negara tersebut, pertumbuhan dari negara tersebut yang kita ukur dari GDP. Agak makro memang, tapi kalau kita berbicara mengenai investasi secara global, transaksi keuangan secara global, maka mau tidak mau bagian ini perlu kita pelajari dengan baik. Kenapa? Pada akhirnya ketika kita melihat adanya penguatan yang tidak bisa kita tutupi, seperti dengan kenaikan suku bunga akan membuat dolar Amerika menjadi kuat, maka kita tahu bahwa ketika kita melakukan trading dalam jangka menengah, kita sadar bahwa ketika kita melawan pergerakan US dollar, kita lebih cenderung terancam. Pertanyaan yang paling susah adalah sampai titik mana nanti dolar Amerika Serikat akan melemah. Ini yang menjadi perbincangan selanjutnya. Tapi kita perlu tahu bahwa ada terus peluang Amerika menaikkan suku bunga. Masih ada 2 kali kemungkinan di tahun 2023 ini. Oke, dan ini salah satu bukti bahwa yang namanya dampak perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump, pada waktu itu diinisiasikan oleh Donald Trump kepada Cina dari Amerika, itu memang terjadi ada tekanan terkait dengan perekonomian di Cina. Baru satu ekspor impor. Sekarang ini adalah indeks harga produsen. Ini merupakan kali pertama indeks harga produsen dan PPI Cina kompak mengalami deflasi. Nah, kalau orang bilang bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga dan orang tidak suka, tapi jangan lupa kenaikan harga artinya ada kenaikan permintaan. Harapannya seperti itu. Ya, ada 2. Harga bisa naik diakibatkan permintaan yang tinggi meningkat atau akibat kelangkaan barang. Betul ya? Nah, sekarang kalau dibilang yang namanya milih inflasi atau deflasi, maka orang tidak suka terjadi deflasi. Logikanya dibalik begini. Kalau inflasi adalah kenaikan biaya, maka secara tidak langsung, maka mungkin saja kemungkinan besar juga yang namanya gaji, pendapatan masyarakat akan naik. Tapi kalau deflasi, emangnya ada orang di dunia yang suka dipotong pendapatannya? Nggak ada. Ya, itu inisiatif sangat tinggi. Orang membayar pajak itu kan dipotong pendapatannya. Tapi itu adalah sadar dengan pajak. Beda ya, namanya tax awareness di sini. Tapi tetap saja yang namanya deflasi, mengalami deflasi sejak 2009 yang pernah terjadi sampai dengan di 2023. Pada saat itu dunia tengah bisa kita katakan wajar dong deflasi. Namanya juga krisis keuangan global akibat subprime mortgage, ya kan? Tapi dengan adanya kondisi pada saat ini, Cina mengalami deflasi, yang mana negara-negara lain tidak dalam posisi seperti itu. Ini menjadi sebuah ciri bahwa ada pelemahan perekonomian yang terjadi cukup. Bukan nggak, bisa sih nggak bilang cukup ya, ini serius. Kalau kita bilang krisis keuangan itu biasanya sebelumnya datang dari yang namanya properti, Cina pada saat ini juga masuk dalam masalah mengenai propertinya loh. Yaitu bukti lesu lainnya dari Cina adalah Country Garden dan juga Evergrande. Country Garden ini selamat dari ancaman ambang gagal bayar. Evergrande kemarin sudah kita sempat bahas juga di RF Channel. Apa itu? Yaitu mengajukan kebangkrutan dan restrukturisasi pada chapter 15 di Amerika. Di mana berdasarkan data sejarah, bila ini dilakukan di Amerika, pengajuan ini adalah restrukturisasi terbesar sepanjang sejarah ini ada.
dan keuangan global pastinya, Evergrande. Properti lagi, betul nggak? Jadi ya, subprime mortgage 2008, saya juga bilang begini, ada yang bilang, Ryan ini terlalu menakut-nakuti. Enggak sih, kalau saya bukan menakut-nakuti. Itu juga kata istri saya sih, hari ini saya jadi orang yang jauh lebih konservatif gitu ya. Konservatif dalam pemikiran tapi nekat dalam kelakuan karena boleh-boleh juga gitu ya. Tapi kalau kita tiba-tiba nekat dalam pikiran, nekat dalam kelakuan, itu lebih gawat loh nekatnya. Jadi kita berpikir secara konservatif, bertindak secara berani, nggak salah. Artinya tindakan yang kita lakukan sudah diukur. Betul tidak? Dalam kita melakukan trading, dalam kita melakukan investasi, pasti kita perlu yang namanya suatu kenekatan. Ya memencet tombol beli itu kenekatan loh. Nekat berani pencet, tapi karena dasar apa dipencet? Itu masalah yang berbeda. Ya, jadi ini kita mau coba bicarakan bahwa semua yang kita bicarakan, sayangnya selama setiap Senin kita berbicara mengenai keuangan internasional, selalu ada sesuatu yang membuat kita harus takut. Tapi selalu kita ingat, ketika dalam ketakutan, maka kita harusnya bisa serakah membeli. Ketika kita dalam keserakahan semua orang, lebih baik kita takut. Itu kata-kata dari Warren Buffett, bukan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lebih ngeri lagi. Evergrande tunda restrukturisasi utang luar negeri. Nah, ini berita ini ada banyak tafsir yang bisa kita lihat. Bahwa kalau yang namanya Evergrande kemarin kita sempat belajar sama-sama dan kita sudah pernah bahas di RF Channel bahwa proporsi hutang Evergrande di luar negeri lebih besar dibandingkan hutang dalam negeri. Jadi, ketika Evergrande terjadi permasalahan, yang lebih bermasalah adalah global daripada negara Cina itu sendiri. Pertama itu. Yang kedua adalah proporsi hutang luar negeri daripada Evergrande jatuhnya pada fund manager yang ada di Amerika 70%. Kalau beneran 5.000 triliun, meskipun kemarin akhirnya banyak koreksi, tidak 5.000 triliun. Mana urus? Kenapa? Karena 500 triliun saja sudah nominalnya besar kan? Betul nggak? Ini ada di Amerika. Dengan adanya tunda restrukturisasi, bagus, siapa tahu bisa bayar. Tapi kalau bisa bayar, ini sudah dari tahun 2021. Kalau punya kemampuan bayar mah dari kemarin, bukan hari ini, betul nggak? Jadi di bagian ini ada clue yang menurut saya juga perlu hati-hati. Kalau restrukturisasi hutang luar negerinya tidak dilakukan, itu mau diapain? Ya, dan itu pengadilan di Hong Kong dan Kepulauan Cayman akan memutuskan pada awal September apakah akan menyetujui rencana restrukturisasi utang luar negeri yang melibatkan instrumen senilai 31,7 miliar US dollar termasuk obligasi, agunan dan kewajiban pembelian kembali, buyback gitu ya. Ya, buyback kalau punya duit, kalau nggak punya duit mau di buyback artinya diskon besar kan, begitu juga ya. Hutang lunas tapi dipaksa untuk menyerah dengan harga yang diberikan penawaran. Ya nggak bisa disebut happy ending. Ya namanya bisnis memang seperti itu. Nah, by the way, kalau kita lihat kembali ada sedang pukul-memukul dari sektornya bukan properti, tapi pukul-memukul dari sektor teknologi. Kemarin ketika saya bikin mini seminar di tanggal 9 September 2023, ada yang bilang, Pak, sebenarnya sektor apa Pak yang menarik? Sebenarnya sektor menarik semua ada waktu menariknya, sehingga kita mesti pilih-pilih. Contohnya, dari sudut pandang saya, kalau saya melihat yang namanya saham di Indonesia gitu ya, pertambangan dan keuangan adalah menarik. Tapi kalau saya suruh ke Amerika, saya akan lihat teknologi. Kalau saya lihat secara global, saya tetap akan lihat pertambangan. Kalau saya dengan kondisi pada saat ini, saya melihat emas menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena dalam jangka pendek betul emas mengalami penurunan. Kenapa? Karena lawannya US dollar doang. Selama suku bunga dinaikkan, ya akan ada turbulensi dari emas. Tapi dalam jangka panjang, kita sebenarnya menunggu apakah landing daripada pesawatnya Amerika ini akan berakhir dengan resesi atau kelihatannya tidak resesi secara statistik tapi rada-rada susah dalam kehidupan sehari-hari. Ya susah juga. Nah, itu juga akan membuat emas cenderung mengalami kenaikan, safe haven, oke ya. Nah, di sini Huawei membalas kebijakan perang dagang lo ya. Dimana dalam minggu lalu Huawei, ini bukan minggu lalu, sepertinya sejak akhir Agustus gitu ya, Mate 60 Pro bikin berang anggota DPR Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka berhasil mendevelop chipset yang bisa membuat mereka mengakses 5G dan telepon via satelit. Ini pukulan telak bahwa ada dua cara berpikir bahwa Cina sudah diblokir tetap bisa mengakses dan membuat inovasi. Artinya semakin
independence nih ada gitu. Tapi di bagian ini menyatakan bahwa, loh kok kamu bisa ya bahwa teknologi di belakang tempat yang kamu buat chipnya itu sebenarnya juga bertanya tuh kok mereka tetap bisa mengakses padahal itu kan sudah dilakukan pelarangan. Beda urusan dah, itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas ada balasan atas kebijakan perang dagang tersebut. Dan ini menarik. Dan gadget pun dibalas dengan gadget. Di mana pemerintah Cina melarang PNS dan sudah melebar kepada BUMN di Cina akan tidak boleh menggunakan Apple punya gadget. Dan ini menyebabkan harga saham Apple turunnya gap down. Meskipun bagi orang analis teknikal, seperti saya yang mengerti analisa teknikal, kita tetap melihat apa? Kita tetap melihat memang itu resistensi. Ada gap di situ, hanya aksi menutup gap saja dan dia koreksi lagi. Emangnya salah ya? Kan enggak. Bisa saja orang teknikal berbicara seperti itu. Makanya lah, ketika kita paham makro, tidak salah. Kita memahami fundamental, tidak salah. Kita memahami news, juga tidak salah. Ditambah mengetahui teknikal, salahnya apa? Tujuan dari semua itu, menurut saya pribadi ya, untuk membuat kita menjadi seorang pelaku pasar yang lebih independen. Datanya banyak, informasinya banyak. At the end jawabannya adalah keputusanmu, misal begitu. Contoh, dengan kejadian seperti ini, dipetiknya apa? Dipetiknya bahwa Amerika belakangan ini, akibat suku bunga dan juga tindakan ini juga terbukti bahwa renminbi, yaitu mata uang dari Cina pun mengalami pelemahan secara terus-menerus dibandingkan dolar Amerika. Berarti tindakan Amerika untuk melemahkan Cina terjadi. Ya, di samping Cinanya sendiri mengalami pelemahan gitu ya. Dan yang kedua adalah kita juga mesti hati-hati dalam memencet tombol buy dan sell dalam transaksi dua arah. Misal kita melakukan trading currency. Kalau kita tidak bisa mengcapture bagian-bagian ini, maka kita akan cenderung melakukan apa? Oh, nggak apa-apa, turun, averaging. Saya akan beli lotnya banyak. Udah lotnya makin banyak, uang tidak ditambah, ekuitasnya akan berkurang, maka akan menyebabkan margin call ketika apa? Turun terus-menerus dan akhirnya tidak mampu melawan pergerakan pasar. Jadi, apakah stop loss yang harus dilakukan? Apakah pembelian kembali harus dilakukan? Atau ya ada orang yang bilang, Pak, kalau kita locking begini, wah locking itu nggak gampang-gampang loh. Makin banyak yang dikunci, itu hanya seperti menunda stop loss. Apakah bisa melakukan strategi memperkecil lot yang terkunci? Ceritanya tambah panjang lagi. Perlu pengetahuan terkait dengan money management dengan jauh lebih ketat ketika melakukan strategi locking. Nah, ini banyak aspek di dalam transaksi sehari-hari untuk membuat kita menjadi seorang pelaku pasar yang baik. Perlu waktu, saya juga masih belajar sampai hari ini. Tidak gampang-gampang bicara melakukan susah. Sekali lagi ya, yang suka minta portofolio dibuka, itu bukan gaya saya. Tapi tetap saya katakan dengan segala kerendahan hati, ngomong nih gampang, melakukan gak gampang. Pencet buy susah, pencet sell susah, taking profit susah, stop loss susah. Ya, itu semua suatu hal yang susah. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang masih punya hati. Kadang-kadang kita bermain dengan rasa kita. Udah 4 kali stop loss nih, masa yang kelima stop loss lagi. Kadang kita bisa seperti itu loh. Jadi dalam masa-masa yang penuh dengan berita-berita negatif, harapannya adalah bukan dengan tutup telinga, tutup mata, jangan mau dengar, jangan mau lihat. Malah jadi bahaya. Tetap kita tahu, tapi akhirnya kita bisa berteman dengan berita-berita negatif ini. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Sampai ketemu di bukan video ya, untuk live di hari Selasa bersama saya dan juga Forex IMF. Forex IMF sekali lagi ingin mengajak Anda untuk membuka akun di foreximf.com. Sekarang juga Anda bisa menggunakan trading dengan menggunakan MetaTrader langsung di Android or iOS Anda, karena iOS sudah membuka kembali jalur kepada MetaTrader. Juga mengundang Anda untuk join di grup VIP Telegram daripada Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang perjaka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia, mendapatkan predikat akreditasi A++ dari Bapepti dan juga sebagai zero complaint broker selama 19 tahun di Indonesia. Bye-bye, sampai ketemu di Selasa besok.